Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin ulama'il amilin wa awliya wa suhada'i wa sholihin wabil khusus Jami' Masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri, wabil khusus mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan tentang faslul awal fi mujanibatil kibr wal i'jab. Jadi salah satu upaya melatih spiritual kita, melatih akhlak kita agar akhlak kita baik, yaitu diantaranya yang pertama adalah menjauhi sifat sombong dan ujub atau sifat menganggap diri paling baik, menganggap diri paling hebat gitu. Sampai pada pembahasan fa'ammal hamku, maka bermula hamak, dungu, as-sharihu yang jelas, ya, kedunguan yang jelas, al-hamku as-sharih, wal jahlu dan kebodohan, al-qabihu yang buruk, fahuwa maka al-hamku as-sharih wal jahlul qabih itu sesuatu hukia yang telah diriwayatkan atau diceritakan itu an Nafi bin Jubair bin Mut'aim, dari Nafi bin Jubair bin Mut'aim. Artinya contoh gitu. Contoh kedunguan yang nyata dan kebodohan yang buruk itu adalah contoh yang telah dikisahkan dari Nafi bin Jubair bin Mut'aim. Annahu, sesungguhnya Nafi, jalasa itu duduk atau bergaul, fi halqatil Ala bin Abdurrahman al-Hirqi, di dalam halaqah atau majlis taklim, ya kan, atau tempat pengajiannya Syekh Ala bin Abdurrahman al-Hirqi. Wa huwa, adapun Ala bin Abdurrahman, yuqri'u itu membacakan kitab, mengaji gitu, an-nasa terhadap manusia itu. Falamma faragha, kemudian ketika Ala bin Abdurrahman itu selesai mengaji, qala, kemudian Nafi bin Jubair itu berkata, atadruna, apakah kamu sekalian mengerti, lima, karena apa, jalastu, saya itu duduk, saya itu bergaul, ilaikum, kepada kamu sekalian. Jadi Nafi bin Jubair itu berkata, apakah kalian tahu alasannya, apa sebabnya saya ini mau bergaul, duduk bersama kalian di majlis taklimnya Syekh Ala bin Abdurrahman ini. Qalu, nas itu berkata, manusia itu berkata, jalasta, kamu duduk, kamu
kamu bergaul bersama kami litasma'a, karena kamu ingin mendengarkan pengajiannya Syekh Ala bin Abdurrahman. Qala, Nafi itu berkata, la, bukan, katanya. Ya, jadi saya duduk bersama kalian di majelis taklimnya Syekh Ala bin Abdurrahman itu bukan karena saya ingin mendengarkan pengajiannya Syekh Ala bin Abdurrahman, katanya. Walakin aradtu, dan akan tetapi yang saya inginkan an atawadhu'a, merendahkan diri lillahi, karena Allah, bil julusi, dengan duduk, dengan bergaul, ilaikum, bersama kamu sekalian. Itu. Jadi Nafi ini dia mengaku bahwa duduk di majelis taklimnya Ala bin Abdurrahman itu bukan karena ingin mendengarkan pengajian, tapi karena dia tawadu, karena Allah, katanya, mau bergaul bersama umat manusia yang mendengarkan pengajian Ala bin Abdurrahman. Fahal yurja, maka apakah bisa diharapkan, ya kan, min mithli hadza, dari semacam Nafi bin Jubair ini, fadlun, keutamaan. Artinya orang yang semacam Nafi ini, yang menganggap dia tawadu, mau bergaul bersama orang-orang yang di majelis taklimnya Ala itu, apakah orang yang semacam itu bisa diharapkan keutamaannya, fadilahnya? Apakah orang semacam itu orang yang utama, gitu? Au yanfa'u, atau bisa diambil manfaat fihi, di dalam mithli hada, di dalam kisah orang yang semacam Nafi ini, adlun, cela. Apakah orang yang semacam Nafi ini orang yang mendapatkan keutamaan atau justru mendapatkan cela, gitu? Wa qad qala, dan sungguh berkata Ibnul Mu'taz. Apa yang dikatakan? Lamma arafa, ketika mengetahui, ahlun naqsi, ya kan, orang yang memiliki kekurangan, halahum, terhadap keadaannya ahlun naqsi, inda dawil kamali, di hadapan orang yang memiliki kesempurnaan, ista'anu, maka ahlun naqsi itu, orang yang memiliki kekurangan itu, berusaha meminta pertolongan bil kibri, dengan sifat sombong. Jadi ketika orang yang memiliki kekurangan di hadapan orang yang memiliki kesempurnaan, dia menunjukkan kesombongannya, gitu. Jadi orang sombong itu menunjukkan kalau dia itu orang yang memiliki kekurangan. Liyu'addima, kenapa? Supaya kesombongannya itu membesarkan atau mengagungkan soghiron, terhadap orang yang kecil. Wa yarfa'u, dan supaya kesombongannya itu mengangkat, ya kan, mengangkat derajat, meluhurkan hakiron, terhadap orang yang hina, gitu. Walaisa, dan kiber itu tidaklah bifa'ilin, bukanlah sesuatu yang dapat mengagungkan seseorang yang sebenarnya itu hina, tidak bisa mengagungkan seorang yang sebenarnya orang itu kecil. Nah, jadi kisah Nafi ini, Nafi bin Jubair bin Mut'im ini, sebenarnya dia adalah orang kecil, dia adalah orang yang hina, tapi
dia ingin agar orang itu tidak meremehkannya, agar dia itu terlihat agung, menutupi kekecilannya, kekerdilannya, agar dia itu memiliki derajat luhur di mata manusia, sehingga dia menunjukkan kesombongannya. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa dia itu orang yang tawadu, gitu. Jadi dia ikut bergaul dalam pengajiannya Syekh Ala itu bukan untuk mendengarkan pengajian, tapi karena dia tawadu, rendah diri, mau bergaul dengan orang lain. Berarti kan kalau orang yang mau bergaul bersama orang lain karena tawadu, berarti dia sesungguhnya ingin mengatakan bahwa dia itu orang yang lebih agung dari orang lain. Dia seolah-olah dia ingin mengatakan dia itu sebenarnya orang yang lebih high class, kelasnya lebih tinggi dari orang lain, tapi karena dia tawadu sehingga dia mau bergaul dengan orang lain, gitu. Nah, orang yang sombong itu sejatinya kesombongannya itu tujuannya adalah ingin menutupi kekerdilannya, ingin menutupi kehinaannya, ingin menutupi kelemahannya, gitu. Tapi walaisa bifa'ilin, kan, tapi kesombongan itu sejatinya tidaklah bisa itu menutupi kekerdilannya, menutupi kehinaannya, gitu. Jadi penuh kamuflase, dia ingin menutupi jati dirinya dengan kesombongannya, gitu. Padahal kesombongannya itu tidaklah bisa menutupi kekerdilan, menutupi kehinaan dirinya, gitu. Wa amal i'jabu, maka adapun ujub, ya kan. Jadi merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling baik, gitu. Fayukhfi, itu menyamarkan i'jab itu al-mahasina, terhadap kebaikan-kebaikan, atau wayudhiru, dan menampakkan i'jab itu al-musawi, terhadap keburukan. Jadi ujub itu orang yang merasa dirinya hebat dari orang lain, itu akan menyimpan kebaikan itu tersimpan, tertutupi, gitu, dan akan memunculkan keburukan-keburukan. Wayak sibu, dan i'jab itu menghasilkan al-madzama, terhadap cela, gitu. Ya, tercela, yang menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Wayasudda, dan i'jab itu mencegah anil fadhaili, dari keutamaan, gitu. Nah, itu ujub. Wa qadruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, nah ini hadis, innal ujba, sesungguhnya ujub, ya, sifat melihat diri paling hebat, layakula, itu ujub itu akan memakan al-hasanat, terhadap kebaikan-kebaikan, kama ta'kulu, sebagaimana memakan an-naru, api, al-hatoba, terhadap kayu kering yang dibuat untuk kayu bakar.
Ya, jadi ujub itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang membakar, memakan, melahap kayu kering. Gitu kan, kalau kayu kering itu kan mudah untuk terbakar api gitu ya. Begitu juga ujub itu akan memakan atau membakar kebaikan. Waqala, dan berkata Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Ali. Apa yang dikatakan Ali? Al-i'jabu, ya kan? Ya kan, ujub atau menganggap diri baik, menganggap diri paling baik, melihat diri paling baik, diddus shawabi, itu berlawanan dengan kebenaran, itu, atau menentang kebenaran. Wa afatul albabi, dan celah bagi orang-orang yang memiliki kesempurnaan akal, atau orang-orang yang memiliki lubuk hati yang paling dalam, gitu. Jadi sudah pasti, kata sahabat Ali, ujub itu berlawanan dengan kebenaran, gitu. Dan ujub itu adalah titik lemah, gitu, bagi orang yang memiliki akal yang sempurna. Waqala, dan berkata Buzur Jamhir, ini seorang filosof Persia, Buzur Jamhir, apa yang dikatakan? An-ni'matu, kenikmatan, allati, yang la yuhsadu, yang tidak diirii, yang tidak didengkii, hasud, ya, tidak dihasudi, sahibuha, pemilik an-ni'mat, alaiha, atas nikmat, at-tawadu'u, adalah tawadu, rendah hati. Jadi kenikmatan yang tidak dapat menimbulkan hasud, ya kan, pemilik kenikmatan itu tidak dihasudi, ya, dihasudi, tidak diirii oleh orang lain, itu atas kenikmatannya itu, yaitu at-tawadhu, adalah rendah hati, gitu. Jadi rendah hati itu dapat menghindarkan diri dari sifat hasud, sifat iri orang lain, gitu. Jadi kita boleh memiliki banyak kenikmatan, memiliki kenikmatan yang Allah berikan. Nah, dengan kenikmatan itu, agar orang lain itu tidak iri kepada kita, maka kita tunjukkan dengan sikap tawadu, gitu, dengan sikap rendah hati, gitu. Jadi rendah hati itu mengakibatkan orang lain itu tidak iri terhadap kita, gitu. Wal bala'u, sedangkan cobaan, bala, allati, yang la yurhamu, yang tidak yang tidak disayangi, sahibuhu, pemiliknya bala, minhu, dari al-bala, al-ujbu, adalah ujub, itu. Jadi orang ujub, orang yang merasa paling baik dari yang lain, merasa paling hebat dari yang lain, itu pemilik ujub itu, ya, tidak akan mendapatkan simpati, empati dari orang lain, gitu, ya kan. Jadi orang sombong, orang ujub,
kalau kena musibah itu biasanya orang lain tidak begitu simpati gitu. Jadi dia mah orang sombong, dia mah ujub, dia merasa paling hebat sendiri, ya biarin aja. Biasanya orang-orang melihat orang sombong, melihat orang ujub tuh seperti itu. Ketika mendapatkan musibah, itu orang lain kurang respect, kurang simpati gitu, karena kesombongannya dan keujubannya itu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan ujbul mar'i, ujubnya seseorang, binafsihi, dengan dirinya ahad, mar'i, dengan dirinya mar'i, ahadu husani aqlihi, adalah salah satu orang yang dengki terhadap akalnya almar'u. Nah ini, jadi orang yang ujub terhadap dirinya itu salah satu sifat yang justru itu mengingkari dengki terhadap akalnya gitu. Jadi sebenarnya akal salim, akal yang jernih itu menentang kesombongan, menentang ujub gitu. Nah, kalau orang sombong, orang ujub, berarti dia mengingkari terhadap kesimpulan akalnya gitu. Walaisa, dan tidak ada, ilama, kepada sesuatu, yaksabuhu, yang menghasilkan, hu, terhadap ma, al-kibru, kesombongan, minal makti, dari bendu, dari amarah, haddun, batasan. Jadi tidak ada batasan gitu. Sesuatu yang dihasilkan oleh kesombongan, yaitu sifat amarah. Artinya bahwa orang sombong itu kan akan menghasilkan amarah dari orang lain, dan membikin orang sebel, membikin orang marah, ya kesombongan itu. Dan itu tidak ada batasnya gitu. Selagi orang itu sombong, maka orang lain pun sebel. Kalau bahasa itunya keki atau benci lah ya, marah gitu. Orang melihat orang yang egois, orang yang sombong, orang yang takabur itu. Wala, dan tidak, ilama, kepada sesuatu, yantahi, yang sampai, yang selesai, ya kan, ilaihi, kepada ma, al-ujbu, ujub, minal jahli, dari kebodohan, ghayatun, akhir. Jadi tidak ada akhirnya gitu. Kebodohan yang dihasilkan dari sifat ujub gitu. Jadi orang ujub itu orang yang paling bodoh gitu loh. Di atas dikatakan al-hamqus sharih, jadi kedunguan yang jelas gitu. Hatta annahu, sehingga sesungguhnya ujub itu yudfi'u, membunuh, ujub itu minal mahasini, dari kebaikan-kebaikan, ma, terhadap sesuatu, intasaro, yang berkembang gitu. Sehingga ujub itu akan membunuh, meredam kebaikan-kebaikan yang berkembang itu. Wa yaslubu, dan ujub itu menghilangkan, minal fadhaili, dari keutamaan-keutamaan, ma, terhadap sesuatu, istaharo, yang terkenal, yang tenar, yang masyhur. Jadi ujub itu akan menghilangkan keutamaan-keutamaan yang telah
masyhur, yang telah terkenal, yang telah universal gitu dirasakan oleh orang. Wanahika, dan mencukupi ka terhadap kamu, bisayatin keburukan, tuhitu yang meliputi, sayi'ah itu kulla hasanatin terhadap setiap kebaikan. Jadi ujub itu adalah keburukan yang akan meliputi, yang akan menguasai setiap kebaikan. Wabi madammatin, dan mencukupi terhadap kamu madammah, yaitu cela, ketercelaan, tahdumu, yang madammah itu merobohkan kulla fadilatin terhadap setiap keutamaan. Jadi sikap tercela yang merobohkan setiap keutamaan, nah itu ujub tuh. Ma'ama, serta sesuatu, yuthiruhu, yang ujub itu menimbulkan hu terhadap ma, min hanakin, dari kemarahan, wayaksibuhu, dan ujub itu menghasilkan hu terhadap ma, min hiktin, dari dengki atau unek-unek ya kan. Jadi pokoknya ujub itu ya kan akan menemukan hanakin, kemarahan orang lain, dan penilaian buruk orang lain terhadap orang yang ujub, atau istilahnya negative thinking terhadap orang yang memiliki ujub tersebut. Haka meriwayatkan Umar bin Hafs. Qala, Umar bin Hafs itu berkata, qila, dikatakan, lil Hajjaji, kepada Raja Hajjaj, kaifa wajadta, bagaimana kamu menemukan, manzilaka, terhadap rumahmu, bil Iraqi, di Irak. Qala, Hajjaj itu berkata, khairu manzilin, saya menemukan rumah ini adalah rumah yang paling baik, gitu. Laukana, jika ada katanya, Allah ballaghoni, memerintahkan Allah itu ni terhadapku, qatla arba'atin, untuk memerangi 4 orang, fataqarrabtu, maka saya akan mendekatkan diri, ilaihi, kepada Allah, bidimaihim, dengan darahnya arba'ah. Umar bin Hafs ini mengatakan, jika Allah memerintahkanku untuk memerangi 4 orang, maka akan aku persembahkan darah 4 orang itu sebagai taqarrub, mendekatkan diri saya kepada Allah, katanya gitu. Laqila, kemudian dikatakan, ditanya, man, siapa, hum, arba'ah, siapa saja 4 orang itu yang begitu dibenci oleh Raja Hajjaj ini, sehingga dia sampai mengandai-andai semacam itu. Qala, Hajjaj itu menjawab, yang pertama katanya Maqatil bin Misma', yaitu Maqatil bin Misma'. Nah, siapa Maqatil bin Misma' ini? Wala, yang Maqatil ini menguasai Sijistan, terhadap tanah Sijistan. Gitu. Jadi Maqatil ini orang yang menguasai tanah
Sijistan. Fa'atahu, kemudian mendatangi terhadap Maqatil an-nasu, manusia. Fa'atohum, kemudian Maqatil itu memberikan terhadap nas al-amwala, terhadap harta. Falamma uzila, maka ketika Maqatil itu dipecat, dicopot dari jabatannya, dakhala, kemudian Maqatil itu masuk Masjid al-Basrati, terhadap masjid kota Basrah. Fabasato, kemudian menggelar, membeber annasu, manusia, lahu, karena Maqatil, ardiyatahum, terhadap selendangnya nas. Famasa, kemudian Maqatil itu berjalan alaiha, di atas ardiyah, di atas selendang manusia itu. Artinya manusia-manusia itu memberikan karpet merah itu. Ya, artinya selendangnya rela untuk dijadikan tempat menginjakkan kakinya Maqatil masuk ke masjid kota Basrah. Waqala, dan berkata Maqatil itu lirojulin, kepada seorang laki-laki, yumasihi, yang rojul itu ikut jalan bareng dengan Maqatil. Limisli hada, katanya, terhadap perlakuan semacam ini, yaitu wabasatun nas lahu ardiyah ini, kepada pekerjaan memberikan karpet merah seperti ini, katanya, falyamal, maka lakukanlah al-amiluna, orang-orang yang melakukan pemberian karpet merah terhadapku. Artinya, maksudnya, jadi Maqatil bin Musma ini adalah orang yang di mata Hajjaj adalah orang yang sombong, itu orang yang ujub, gitu. Sehingga ketika ada orang yang memberikan selendangnya untuk dijadikan karpet merah, lalu kemudian Maqatil itu dengan bangga dia berjalan di atas selendang-selendang orang itu, gitu. Lalu kemudian berkata kepada laki-laki yang berjalan bersamanya, ya ini bagus nih, lakukanlah orang-orang lain itu sebagaimana yang dilakukan mereka seperti ini. Artinya dia bangga diri dan dia merasa tersanjung dan merasa bahwa orang lain pun harus melakukan yang sama, itu harus memberikan karpet merah kalau ketika dia berjalan. Nah, Hajjaj ini sebel gitu dengan Maqatil yang menunjukkan kesombongan terhadap orang lain ini, gitu. Artinya memang kalau seorang pemimpin, ini kan penguasa tanah Sijistan, biasanya kalau sudah turun tahta itu ada post power syndrome, gitu. Nah, ketika turun tahta, setelah dipecat atau setelah sudah nggak jadi pejabat di Sijistan, itu lalu ada orang yang memberikan karpet merah atau selendangnya mau dijadikan tempat menginjakkan kakinya Maqatil, lalu Maqatil itu bangga diri, gitu. Nah, ini Hajjaj ini tidak suka semacam ini. Nah, ini contoh menurut Hajjaj adalah contoh orang yang ujub, itu orang yang sombong. Nah, yang kedua, wa Abdullah bin Ziyad bin Tibyan At-Taimi, Abdullah bin Ziyad bin Tibyan At-Taimi, At-Taimiyah, gitu. Khawafa, siapakah Abdullah ini yang dibenci oleh Hajjaj? Khawafa, yang Abdullah ini
menakut-nakuti, menteror gitu, menakut-nakuti ahlal Basrati terhadap penduduk kota Basroh, amron terhadap sesuatu. Fakhotoba, kemudian Abdullah bin Ziyad ini khutbah gitu, khutbatan dengan khutbah ujija yang ringkas gitu kan, fiha di dalam khutbahnya. Nah, gitu kan. Fanada, kemudian memanggil annasu manusia fi a'radil masjidi, dari halamannya masjid. Apa yang dipanggil manusia itu di aksarallahu fina mislaka gitu. Aksaro, semoga memperbanyak Allah fina di antara kita mislaka, ya kan, terhadap orang yang sejenismu, orang yang sepertimu gitu. Nah, faqala, kemudian Abdullah bin Ziyad itu berkata, laqad kallaftumullaha syatata. Laqad kallaftum, sungguh kamu sekalian menuntut gitu, Allah terhadap Allah syatata dengan tuntutan yang sangat gitu. Nah, ini jadi yang dibenci oleh Hajjaj karena kesombongannya diantaranya Abdullah bin Ziyad bin Tibyan At-Taimi, nah, satu marga dengan Ibnu Taimiyah ini. Kenapa dibenci oleh Hajjaj ini? Karena Abdullah bin Ziyad ini menakut-nakuti gitu, menteror dengan khutbah-khutbahnya, khutbah yang keras gitu ya, menteror terhadap ahli Basra atau penduduk Basra. Nah, gitu. Sehingga orang lain terpengaruh, ya kan, sama-sama menyebarkan rasa takut kepada yang lain gitu. Lalu dan orang lain pun mengagung-agungkan Abdullah At-Taimi ini dan mengatakan semoga Allah memperbanyak orang sepertimu. Nah, lalu kemudian dengan bangganya Abdullah bin Ziyad At-Taimi ini mengatakan, bagus, kalian sudah menuntut Allah dengan tuntutan yang sangat amat. Nah, itu contoh orang yang takabur menurut Hajjaj yang harus diperangi gitu. Jadi menebarkan kebencian, menebarkan ketakutan, teror dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk dari orang yang sombong gitu. Wa Ma'bad bin Zurarah, dan yang ketiga orang yang dibenci oleh Hajjaj adalah Ma'bad bin Zurarah. Karena ada Ma'bad bin Zurarah itu data yaumin, di suatu hari, jalisan, adalah orang yang duduk, fitorikin, di jalan. Amarot, kemudian jalan bihi, dengan Ma'bad bin Zurarah itu imro'atun, perempuan. Faqalat, kemudian imro'ah itu berkata lahu, kepada Ma'bad bin Zurarah, ya Abdullah, wahai Abdullah, kaifa, bagaimana, katanya, at-tariqu, jalan, bila mau doa kata kepada ya tempat ini. Faqala, kemudian Ma'bad berkata, ya hana mitli yakun min Ubaidillah, ya hana, wahai orang yang celaka, katanya, ya hana mitli, orang sepertiku ya, yakunu, ada, mitli itu min abidillahi, termasuk dari orang-orang yang ya hamba Allah, ya kan. Wah, itu kan dengan sombongnya. Jadi Ma'bad bin Zurarah berkata kepada perempuan itu, wahai orang yang celaka, padahal perempuan ini tujuannya adalah menegur kepada Ma'bad gitu. Masa dia duduk di tengah jalanan gitu. Nah, bagaimana, katanya, bagaimana aku bisa lewat
itu di jalanan ini, sementara jalanan itu Anda tutup gitu untuk duduk-duduk Anda gitu. Itu ya, ini protes seorang perempuan yang sedang berjalan di jalanan. Di jalan itu ditutup untuk duduknya Ma'bad bin Zurarah. Lah jawabannya Ma'bad bin Zurarah berkata, wahai orang yang celaka, katanya, orang yang sepertiku ini, nah gitu katanya, adalah hamba Allah. Nah, iya kan, hamba Allah gitu. Nah ini orang yang contoh yang ketiga, orang yang sombong, yang ujub gitu, yang dibenci oleh Hajjaj ini ya. Yang keempat, wa Abu Samalin al-Asdi, dan Abu Samalin al-Asdi adalah yang hilang rohilatuhu, hilang apanya, onta kendaraannya Abu Samal. Faltamasaha, kemudian mencari ha terhadap rohilah annasu, manusia. Falam yajiduha, kemudian manusia itu belum atau tidak menemukan ha terhadap rohilah. Jadi Abu Samal ini hilang onta kendaraannya itu. Lalu manusia berusaha mencarinya tapi belum menemukan ontanya itu. Nah kemudian faqala, kemudian Abu Samal itu berkata, wallahi, demi Allah, in lam yurad, ketika Allah, in lam yurid, ketika Allah tidak mengembalikan, katanya, ilayya, kepadaku, rohilati, terhadap onta kendaraanku, onta yang biasa aku naiki gitu, la sholaitu, maka saya tidak akan sholat, lahu, kepada Allah, sholatan, terhadap sholat, abadan, selamanya. Ini Abu Samal sampai berkata begini, demi Allah, katanya, jika Allah tidak mengembalikan onta kendaraanku, maka saya tidak akan sholat untuk selamanya, katanya. Faltamasaha, kemudian mencari ha terhadap rohilah annasu, manusia, fawajaduha, kemudian nas itu, manusia itu menemukan ha terhadap rohilah. Nah kemudian setelah manusia itu menemukan onta itu, faqalu, kemudian nas itu berkata, qad radda, sungguh mengembalikan Allahu, Allah, rohilataka, terhadap onta kendaraan kamu, fasolli, maka kamu harus melakukan sholat gitu. Faqala, kemudian Abu Samal itu berkata, inna yamini, sesungguhnya sumpahku, yaminu musirrin, sumpahnya orang yang menetapi ibadah kepada Allah, gitu katanya. Nah ini, dan sumpah yang semacam ini dan pernyataan bahwa sumpahku adalah sumpahnya orang yang ahli ibadah, ini dibenci oleh Hajjaj karena ini menunjukkan bahwa Abu Samal al-Asdi adalah orang yang ujub, adalah orang yang sombong gitu. Fangdur, maka lihatlah, ilaha ula, kepada 4 orang tadi, yaitu yang pertama Maqatil bin Misma', yang kedua Abdullah bin Ziyad bin Tibyan at-Taimi, yang ketiga Ma'bad bin Zurarah, yang keempat Abu Samal al-Asdi. Kaifa, bagaimana, afdo, mendatangkan bihi, dengan orang yang 4 tadi, arba'at tadi, haula, al-ujbu, ujub, ila humkin, kepada sifat kedunguan ya. Jadi ujub itu bagaimana kita bisa melihat contoh 4 orang itu, sifat ujub itu membawa orang itu kepada kedunguan itu. Soru arba'ah, orang yang 4 itu menjadi bihi dengan ujub, nakalan,
contoh fil awwalina di dalam orang-orang yang pertama, wa matalan dan pelajaran fil akhirina di dalam orang-orang yang akhir. Jadi ini kita bisa menjadi ibroh, pelajaran dan contoh. Ada orang yang sombong, ujub, 4 orang itu yang mengakibatkan 4 orang itu menjadi dungu. Itu. Walau tasawwaro, dan ketika menjadi menemukan al-mu'jibu, orang yang ujub, al-mutakabbiru, yang sombong, menemukan apa? Ma terhadap sesuatu, futiro, yang dijadikan ma itu alaihi atas mu'jib, min jibillatin, dari watak, wabulia, dan dicoba mu'jib itu bihi dengan ma, min mahnatin, dari kehinaan, la khafidho, maka merendahkan mu'jib itu janaha nafsihi, terhadap sayap-sayap, yaitu dirinya mad. Wa istabdala, dan mu'jib itu mengganti layinan, terhadap kelemah lembutan itu, min utuwihi, dari keangkuhannya mu'jib. Wa sukunan, dan mengganti terhadap sifat anteng, sifat tentram, min nufurihi, dari larinya mu'jib. Nah, ini bahaya kalau ujub dan takabur, sombong itu sudah menjadi watak, maka dia akan merendahkan orang tersebut.